Assalamualaikum, selamat datang di channel Mama Aisiro. Kali ini Mama ingin ngobrol santai teman-teman. Berbeda dengan biasanya karena Mama ingin mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang telah selalu mendukung channel Mama Aisiro hingga bisa sejauh ini teman-teman. Dan saya mengucap syukur pada kehadirat Allah terutama karena alhamdulillah banget sampai bisa berproses sampai sejauh ini. Dan Mama ingin bercerita tentang apa itu latar belakang Mama sehingga bisa bikin channel ini. Sebenarnya Mama nggak ada bayangan atau apa sebelumnya sampai bisa bikin channel sendiri dan fokus pada apa itu keseharian Mama sebagai ibu rumah tangga, ibu masak, dapur dan lain-lain. Kali ini Mama ingin bercerita latar belakang dulu teman-teman ya. Latar belakangnya waktu itu kita pada awal tahun 2020 kan mengalami musibah internasional, bencana pandemi teman-teman. Saat itu kita bulan April 2020 sekolah di rumah kan, kakak itu yang besar. Dia itu sering merasa bosan dan jenuh karena sehari-harinya selain belajar di rumah, mengerjakan tugas dari ibu guru, kan hanya menonton TV dan melihat channel YouTube, melihat YouTube terus sehari-harinya dari pagi sampai malam. Lalu dia mungkin dia punya bayangan gimana kalau dia sendiri atau mamanya itu bikin channel gitu loh, bikin sesuatu yang bisa dilihat. Kenapa tidak Ma? Ayo Ma, bikin apa gitu, bikin yang sehingga Mama bisa dilihat di TV gitu katanya. Mama pengen bikin apa, masa Mama harus di TV? Ya kakak Ais dulu ya kan, saya bilang gitu. Kakak Ais bikin mewarnai atau apa gitu, nanti direkam lalu dimasukkan ke channel, nanti bisa dilihat sendiri ya Kak. Gak mau, Mama aja yang bikin, nanti kakak yang rekamin itu katanya. Ya sudah, waktu itu kita nggak ada planning apa-apa karena waktu itu siang hari hanya ya karena gabut banget. Jadi dan waktu itu kan ada imbauan dari pemerintah ya teman-teman, itu harus kita semuanya kalau pengen keluar rumah itu kan harus pakai masker. Nah kenapa tidak kita bikin masker, ada bahan-bahan sisa-sisa itu kan kita manfaatkan dan kita bikin tutorial sederhana yang tidak pakai mesin jahit waktu itu, biar bisa dicontek sama teman-teman. Yang penting apa itu? Yang penting ada kain sama jarum sama benang sama gunting. Oke kan bisa bikin semuanya. Sangat simpel dan mudah, pasti bisa semuanya bikin. Akhirnya kita bikin itu dan kakak yang rekam dan semuanya ala kadarnya teman-teman. Hasil rekamannya juga sangat goyang-goyang karena gerak-gerak terus kakaknya. Terus editingnya juga asal-asalan ya, karena waktu itu kan yang edit juga bukan Mama dan dibantu sama Om. Yang penting disambungin aja videonya, yang penting bisa diupload dan bisa ditonton, itu aja. Sangat simpel dan ya masih ala kadarnya banget gitu. Ya sudah, kita bikin itu dan sudah bisa diupload, langsung kita bikin jadilah. Dan besoknya lagi kakak ketagihan, Ma ayo bikin lagi video. Bikin apa Kak? Bikin lagi dah, masker lagi, model lain tapi pakai mesin jahit. Enggak, jangan, bikin itu loh. Karena kakak itu kan suka lihat channel YouTube yang DIY atau yang 5 minute craft itu kan, yang bikin kerajinan atau bikin masakan tapi cuma waktunya 5 menit dan itu hasilnya kan sudah wow gitu kan. Makanya kakak pengen kalau mamanya bisa bikin seperti itu juga, justru bikin masak-masak gitu loh Ma. Iya sih, kalau masak sih bisa dimakan, tapi bikin apa, Mama juga nggak terbiasa masak dulunya gitu kan. Masak cuma untuk makan sehari-hari aja, bukan masak yang sesuatu yang spesial gitu kan. Akhirnya Mama ya belajar, cari-carilah dan bikin sesuatu yang simpel dan bisa dieksekusi dengan peralatan yang ada dan bahan-bahan yang bisa kita beli di toko terdekat. Yang penting kita bikin aja waktu itu. Ya akhirnya keterusan karena kan namanya sudah kado nyemplung ya harus sekalian kita, istilah Jawanya tuh langsung jegur gitu.
kalau istilah di tempat kami ya. Jadi mama berkomitmen itu bikin 1 minggu paling tidak itu bikin 2 atau 3 video yang harus bisa kita upload. Akhirnya bikinlah, dan mama juga mau nggak mau juga harus belajar editing kan, selain belajar masak, belajar yang lainnya juga harus belajar editing. Belajar editing yang video kedua itu sudah mama sendiri yang kerjakan karena omnya sudah tidak mau bantuin, harus bisa katanya gitu kan, dicoba aja, yang penting sambung-sambungnya terserah, dicoba-coba aja, nanti kalau bahasa istilah Jawanya digerayai dulu. Nah kan kalau nyoba kan juga bisa diulangi, kalau salah juga bisa diulangi, nggak masalah, yang penting videonya kan masih ada yang aslinya gitu kan, bahan bakunya masih ada, kita editing sendiri. Dan ya walaupun nggak bagus ya semakin lama ada peningkatan lah. Kalau masalah dari proses editnya sudah mulai biasa, dan setelah sekian lama itu kan kita kan juga pengen channel kita itu lebih bagus atau lebih berkembang atau lebih dikenal. Walaupun masih seperti itu, alhamdulillah juga nggak sampai 1 tahun teman-teman. Kan April itu 2020, pada Desember itu mama sudah bisa mencapai 1000k subscriber. Itu pada tanggal 28 Desember dapat email. Seneng banget karena kan tidak menyangka gitu loh, bisa juga akhirnya mama seperti teman-teman yang sudah lebih dulu daripada mama kan gitu. Terus setelah cuman sekian selang 2-3 hari ya, tanggal 30 itu juga mama alhamdulillah juga sudah mencapai juga jam tayangnya 4000. Alhamdulillah banget gitu loh, nggak menyangka karena ternyata mama juga bisa gitu loh. Kita seorang ibu rumah tangga ya, tinggal di kampung seperti ini, ternyata bisa juga bikin dan bisa sampai pada titik ini. Walaupun belum apa-apa, tapi sudah merasa sangat senang dan sangat bersyukur karena tidak menyangka gitu loh. Sebelumnya saya tidak pernah menyangka bisa terjun ke dunia per-YouTubean. Namun kita kan nggak hanya sampai pada titik itu kan teman-teman. Pasti semua teman-teman YouTuber pemula itu kan pasti punya cita-cita agar bisa mendapatkan pin AdSense kan teman-teman. Nah untuk mendapatkan itu juga kan kita juga harus bisa mencapai 1 titik lagi teman-teman. Apa itu? Kita harus bisa mencapai $10 agar bisa mengajukan pin. Dan ada drama juga teman-teman, karena apa? Waktu itu saya juga nggak punya KTP yang bagus. KTP saya itu jelek, mengelupas. Saya upload sampai 3 kali tidak bisa. Dan saya merasa ini kalau kita upload itu kan ada kan, bisa pakai paspor, bisa pakai SIM, bisa pakai KTP. Kalau paspor ada, tapi saya sih pengennya pakai KTP aja. Kalau SIM nggak ada saya, KTP saya nggak bisa. Walaupun fotonya sudah bagus kan, harus kelihatan pojok-pojoknya kan. Nggak itu KTP itu bukan hasil dari scanning atau fotokopian maksudnya kan gitu. Jadi harus kelihatan real itu fotokopi KTP yang bagus kayak gitu. Tapi karena KTP saya mengelupas dan warnanya agak pudar buram, itu mungkin dianggap palsu kali ya. Jadi sehingga tidak bisa dikonfirmasi oke. Jadi mama mikir kalau seperti ini sepertinya harus bikin baru deh. Oke, jadi bikin baru. Waktu itu pas masih awal tahun baru kan teman-teman. Jadi kita juga berpikir kalau tahun baru itu pasti juga kantor masih tutup, ya kan, masih pada libur. Terus posisi juga seperti ini teman-teman, masih pandemi kan, masih kita keluar rumah pun kalau nggak penting-penting banget juga males kan gitu. Dan kita juga berusaha menghindari gitu loh kalau untuk ke tempat keramaian kayak gitu. Akhirnya kita bikin, dan waktu itu kan pasti ada persyaratannya kan, pasti ini harus kita lalui juga. Tanya ke Pak Sekdes waktu itu, katanya harus ada surat pengantar. Oke, dari Pak RT cukup, Pak RT atau Pak RW, saya bikin dari Pak RT mengajukan
ke rumahnya sambil bawa fotokopian kakak, nggak ada karena lagi sudah dinas kerja keluar. Biasanya katanya siang hari datang, saya ke situ lagi belum datang juga. Oke, besoknya baru saya ke sana. Tadi bukan saya sendiri, Pak Su yang bantuin. Waktu itu saya kan juga sibuk nyapu atau apa, dibantuin di bawah itu persyaratannya sambil jalan-jalan ngomong anak ke rumahnya Pak RT. Ternyata alhamdulillah ada dan langsung dapat surat pengantar. Dan langsung kita urus ke mana itu, ke kantor desa, karena deket aja, langsung jalan ke situ dengan semangat karena ini harus harus segera diajukan ini untuk ke kecamatan gitu kan. Langsung ke kantor desa, langsung dapat, langsung kita deh ke kantor Dukcapil di kecamatan, langsung ke sana. Ternyata nggak bisa juga jadi langsung sehari, walaupun dalam peraturannya kan dari Bapak Presiden kan 1 hari jadi kan ngurus KTP. Ternyata kan di lapangan belum tentu, karena kan ya pasti banyak ada kendala gitu kan. 3 hari jadi katanya disuruh kembali lagi ke kantor. Dan pas kembali lagi 3 hari itu ada kendala lagi teman-teman, ada drama. Saya lupa itu nggak bawa tanda terima. Tanda terima yang saya bawa itu miliknya suami, karena kan kebetulan tahun sebelumnya juga ngurus di tas yang sama posisinya. Jadi saya pikir itu sudah milik saya. Dengan agak gimana ya, takut ditolak sama petugas dan dimarahin. Ternyata alhamdulillah petugasnya baik. Saya minta tanya, Bu bisa ngambil KTP enggak? Tapi saya lupa nggak bawa tanda terimanya. Ternyata boleh, karena kan nggak semua orang itu kan tahu kalau kita juga lagi ngurus KTP ya kan. Jadi bisa langsung sorenya itu dibantu sama Pak Su, itu langsung diupload. Saya foto sendiri tapi diupload sama Pak Su. Dan sebelumnya kan sudah kita isi semuanya kan, persyaratannya apa aja sudah kita isi, tinggal ngupload aja karena prosesnya sudah kita lampaui semuanya. Dan setelah selesai upload, alhamdulillah sorenya itu langsung malamnya ada email kalau PIN AdSense sudah dikirim. Namun karena saya tinggal di desa, di pelosok desa jauh dari kota kan, itu ternyata PIN AdSense itu nggak dikirim ke tempat rumah masing-masing alamat yang dituju. Ternyata itu kita harus selalu ngecek aktif ke kantor pos. Kebetulan sudah hampir 2 bulan lebih ya teman-teman, hampir 2 bulan, 1 bulan 3 mingguan gitu. Saya kan ini kalau nggak datang gimana, katanya kan harusnya kan maksimal 4 bulan tuh harus, kalau nggak kan bisa hangus atau gimana. Akhirnya waktu ada urusan ke Kabupaten Lamongan, saya kan tinggal di Lamongan, itu saya ke sana tanya ke Pak Pos, nggak ada namanya saya, dicek nggak ada. Dan beliaunya juga cerita kalau ada yang sudah 2,5 bulan juga belum nyampai, ada yang 1 bulan sudah nyampai kayak gitu. Terus saya minta nomor HP-nya dan saya juga meninggalkan nomor HP saya, tapi saya tunggu 1 minggu juga nggak ada kabar. Saya masih ya sudahlah, mungkin baru kan 2,5 bulan aja belum nyampe gitu kan. 2 minggu yang kedua, 1-2 minggu lagi belum datang lagi. Akhirnya di minggu ketiga Pak Su ini sudah bingung gitu loh. Saya sendiri juga bingung, cuman saya ya biasa aja, tenang aja gitu kan. Masih ada orang yang bingung lagi daripada saya. Oke, ternyata tanpa sepengetahuan saya Pak Su itu pergi keluar, katanya sih ada perlu apa gitu keluar. Ternyata mampir ke kantor pos kecamatan dan tanya di sana. Alhamdulillah banget itu ketemu ada teman-teman milik saya, ternyata PIN AdSense-nya ternyata sudah ada di kantor pos kecamatan. Mungkin waktu itu saya pas ngecek di kantor pos kabupaten ya, itu sudah ada di kecamatan. Cuman saya sendiri kurang inisiatif teman-teman. Nah inilah kesalahan saya, mungkin teman-teman pemula yang pas lagi menanti PIN itu harap lebih aktif dan mau datang ke kantor pos kecamatan kayak atau kantor pos kabupaten, mana yang terdekat dari rumah teman-teman, datangin aja daripada kita menunggu lama kan. Pasti kita kan juga pengen dapat itu kan, semuanya kan pengen dapat. Nah ini saya kasih tahu teman-teman, saya kasih lihat ya. Seperti ini teman-teman ya kan. Ini satu surat cinta dari pihak YouTube yang kita nanti semua oleh YouTuber pemula. Ini dia seperti ini.
Ini pin di dalamnya kita buka kan, kita masukkan, tinggal kita isi, kita buka AdSense, jadi deh bisa kita isikan. Nanti ada konfirmasi, ada tahapannya, nanti saya bikin tutorial sendiri biar teman-teman yang masih belum tahu dan pengen tahu caranya nanti bisa dilihat. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, teman-teman yang telah support saya, walaupun dengan berbagai kendala yang ada, akhirnya bisa terlampaui semua dan sudah sampai pada titik ini. Dan semoga teman-teman yang belum mendapatkan PIN tetap semangat dan selalu semangat, jangan putus asa. Karena saya bisa, pasti teman-teman yang lain juga lebih bisa. Karena emak aja bisa, masa yang lain yang muda nggak bisa, gitu kan? Oke, terima kasih telah menonton obrolan santai dengan Mama Aisiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.